ayah mertua dan sahabatku. Saat perjamuan 100 hari Xiao Bao, ternyata melakukan hal memalukan itu di dalam kamar. Cing-cing, trik apa yang sedang kamu mainkan? Apakah kamu ingin membuat paman kehilangan nyawa? Paman, tenaga Anda kuat sekali. Paman suka saat kamu menyentuhku seperti ini. Paman sudah tidak tahan lagi. Xiao Qiu, kenapa kamu ada di sini? Aku dan paman sedang menjaga Xiao Bao. Apa kamu pikir aku buta? Melakukan hal memalukan ini dengan sahabatku di rumah di siang bolong? Apakah ayah tidak merasa bersalah pada ibu? Xiao Qiu, aku dan paman tadi benar-benar sedang mengganti popok Xiao Bao. Xiao Bao baru saja mengompol di tempat tidur. Kalau tidak percaya, coba saja sentuh. Apa yang sedang kalian lakukan di sini? Ayah dan King Ching ada di atas ranjang. Istriku, tadi itu si King di kamarku mencari popok untuk dipakaikan ke Xiao Bao. Tidak ada apa-apa. Mereka sedang berselingkuh di atas ranjang ini. Teganya kamu bicara seperti itu. Aku tahu, kamu dan King sama-sama menyukai anakku. Bukankah anakku sudah menikahimu? Beraninya kamu memfitnah. Aku dan King berselingkuh. Anakku, jika dia bicara seperti itu lagi, ceraikan saja dia. Sayang, apa yang sedang kamu bicarakan? Aku dan King tumbuh besar bersama. Aku sangat tahu dia orang yang seperti apa. Karena aku sudah menikahimu, aku akan mencintaimu dengan sepenuh hati. Tapi kamu malah memfitnahnya berulang kali, bahkan kali ini sampai menyeret ayahku. Aku sangat kecewa padamu. Bibi, aku benar-benar tidak melakukan apapun. Shen Qiu, segera minta maaf pada King dan ayahmu. Aku benar-benar melihatnya. Mereka berdua sedang melakukan hal tidak senonoh itu di atas ranjang. Tutup mulutmu. Nah, sekarang, segera suruh dia pergi dan kembali ke rumah orang tuanya. Kalau tidak, aku tidak akan menganggapmu sebagai anakku lagi. Sayang, mintalah maaf kepada ayah. Kalian semua tidak mempercayaiku. Kalau begitu aku akan pergi. Karena kalian tidak mempercayaiku, suatu hari nanti kalian pasti akan menyesal. Shen Qiu, karena aku tidak bisa mendapatkan Jia Wang, aku terpaksa menjadi ibu mertuamu. Sekarang aku sudah mengandung anak dari Feng Chai, aku pasti akan mencatatkan namaku di kartu keluarga Feng Jia. Pada saatnya nanti, harta kekayaan Feng Jia akan tetap menjadi milikku. Liu Qing, kamu akan menerima balasan yang sangat mengerikan. Ini adalah pagi hari, aku sudah hidup kembali. Karena Tuhan memberiku kesempatan untuk hidup kembali. Liu Qing, Feng Chai. Kali ini, aku sendiri yang akan membongkar perselingkuhan kalian. Tidak bisa, aku harus memikirkan cara agar ibu dan Jia Wang melihat perselingkuhan mereka dengan mata kepala sendiri. Ayah, sup kesehatan yang harus ayah minum setiap hari sudah matang. Apa sudah dimasukkan goji beri dan lainnya? Sudah dimasukkan semua. Sup kesehatan ini sungguh enak. Setelah aku meminumnya, tiba-tiba merasa seluruh tubuhku memiliki tenaga yang tidak ada habisnya. Sekarang aku mau berolahraga sebentar di balkon. Nanti setelah pamannya Jia Wang datang, baru panggil aku. Baik. Ini adalah air cabai yang aku racik sendiri. Karena kalian suka bermain, maka aku akan membiarkan kalian bermain sepuasnya. Aduh sayang. Xiao Bao, ayo biarkan ibu angkat memelukmu dengan erat. Kalau begitu, kamu jaga Xiao Bao. Sebentar, aku akan pergi melihat apakah makanannya sudah siap. Pergilah cepat. Kalian nikmatilah baik-baik hadiah yang sudah aku siapkan. Ibu, apakah semuanya sudah hampir siap? Aduh, sebentar lagi selesai. Xiao Bao, ada di mana? Cing Cing, membawa Xiao Bao pergi bermain. Aku turun untuk membantu. King, yang membawanya, kalau begitu tidak apa-apa. Nanti kamu dan King harus rukun. Aku menganggapnya seperti putri kandung sendiri. Ibu, bagaimana kalau kita mengajak Liu Bofu dan Nyonya Liu untuk meramaikan suasana? Astaga, jarang sekali kamu berpikiran seperti itu. King, itu
Aku melihatnya tumbuh besar sejak kecil. Seperti apa sifatnya? Aku tahu betul. Baik, Ibu. Aku tidak akan begitu lagi. Aku pasti akan berubah. Begitu baru menantuku yang baik. Aku akan memanggil orang tua King King ke sini, and the labeled by. Kamu jaga di sini. Baik. Seperti apa sifat Kincing? Sebentar lagi Ibu akan tahu. Biarkan aku menciummu. Xiaobao, masih di sini. Jangan terburu-buru begitu. Aku baru saja minum sup kesehatan. Seluruh tubuhku terasa sangat bertenaga. Pergilah ke tempat tidur dan tunggu aku. Cepat. Sayangku, tidurlah yang nyenyak. Kakek mau pergi berolahraga dulu. Sayang, apakah kamu sudah tidak sabar? Paman datang. Jangan begini. Paman sudah datang. Sedang sibuk ya? Aduh, sudah datang saja tidak apa-apa. Tidak perlu repot-repot membawa hadiah seperti ini. Paman, pelan-pelan saja dong. Terakhir kali Paman sudah membuatku merasa sakit. Aduh, benar-benar tidak disangka ya. Xiaobao ini sudah berumur 1 tahun secepat itu. Aku kira mereka masih kecil seperti dulu dan bertiga masih bermain bersama-sama. Waktu itu aku sempat ingin menjadikan Jiawang sebagai menantuku. Tidak disangka dia malah menikahi Xiao Qiu. Aduh sayangku, mana mungkin aku tega menyakitimu. Kali ini paman akan melakukannya dengan lebih pelan. Xiao Qiu ini, mana bisa dibandingkan dengan kebaikan King King? Setelah mereka berdua menikah, mereka sering sekali di depan kami membicarakan hal-hal buruk tentang King King. Jadi sekarang aku sudah menegurnya. Xiao Qiu biasanya terlihat sangat baik ya. Benar sekali. Tidak disangka ternyata dia orang seperti itu di belakang kita. Tunggu sebentar. Ada apa lagi? Bibi tidak akan tiba-tiba datang ke atas kan? Dia sedang menyiapkan makan siang. Cepat beri salam. Paman Liu Bofu, kalian sudah datang. Makanannya sudah siap, mari kita silakan duduk. Ibu, aku pulang. Di mana Xiaobao? Xiaobao ada di lantai atas, bersama Qing Qing. Kalian duduklah dulu, aku akan pergi memanggil mereka. Baiklah. Suara apa itu tadi? Sepertinya itu suara ayah. Pertunjukannya baru saja dimulai. Liu Qing, kali ini, aku akan membuatmu di depan semua orang. Kehilangan seluruh nama baikmu. Ayah, apa ayah ada di dalam? Ayah tidak apa-apa. Kenapa Xiaobao menangis? Paman, kenapa? Aduh sakit sekali. Pak Feng? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah si kecil menangis? Buka pintunya. Tidak apa-apa. Anak ini buang air di celana, jadi aku sedang membereskannya. Sekarang baunya sangat menyengat. Kalian temani kerabat di bawah saja, aku akan segera turun. Apa benar tidak apa-apa? Pak Feng, buka pintunya biarkan aku masuk untuk melihat. Ya ayah, cepat buka pintunya. Kenapa Xiaobao menangis kencang sekali? Apa dia demam lagi? Ayah, bukankah Xiaobao sedang bersama Qing Qing? Di mana Qing Qing? Oh, Setelah King King mengantar Xiaobao, dia langsung turun. Cepat sembunyi. Di sini tidak ada tempat untuk sembunyi. Di sebelah sana. Di sini juga sudah penuh. Di tengah. Aduh, di tengah itu transparan, bagaimana aku bisa sembunyi? Ayah, cepat buka pintunya supaya aku bisa melihat apakah Xiaobao baik-baik saja. Ayah, segera buka pintunya. Aku mau melihat Xiaobao. Paman, kalau aku sampai ketahuan oleh tante, habislah aku. Balkon? Bukankah balkon juga transparan? Biasanya, kamar ayah, bukankah tidak pernah dikunci? Kenapa hari ini begini? Lagi pula, sepertinya aku tadi mendengar suara Qing Qing di dalam. Apa yang kamu bicarakan? Mana mungkin King King ada di dalam kamar ayahmu? Cukup. Biasanya menjelek-jelekkan King King di depanku saja sudah cukup. Hari ini malah melibatkan ayahku juga. Xiao Qiu, aku benar-benar salah menilaimu. Jaga bicaramu baik-baik. Bukankah kamu dan Qing Qing adalah sahabat baik? Qing Qing selalu mengatakan hal baik tentangmu di depanku. Tidak disangka, ternyata kamu orang yang seperti ini. Benar itu? Pak Feng dan aku adalah saudara sehidup semati. Bagaimana bisa kamu memfitnah ayah mertuamu seperti itu? Aku tadi mendengar Xiaobao menangis dan merasa agak panik. Begitu pintunya dibuka nanti, jika King King tidak ada di dalam, aku akan menyuruh putraku untuk menceraikanmu. Ini. Buka pintunya. Pak Feng, sebenarnya apa yang terjadi? Paman dan tante, sepertinya aku salah ingat. Aku ingat ada kunci cadangan di lantai bawah, biar aku ambilkan. Cepat ambilkan.
Liu Qing, di kehidupan sebelumnya kamu mencelakaiku, maka kali ini akan kubiarkan orang tuamu melihat sendiri. Seperti apa sebenarnya dirimu? Ibu, ini kuncinya. Ci, Paman, kalau aku sampai ketahuan ayah dan ibu, tamatlah riwayatku. Tolong, Anak ini menyebalkan sekali. Oh iya, kamu cepatlah. Cepat sembunyi di balik tirai pintu mereka. Pergi sekarang. aduh, kenapa ini masih belum bisa dibuka? Apakah kuncinya rusak? Apa kuncinya memang rusak? Ayah, Astaga, kenapa kalian semua tiba-tiba masuk ke sini? Jangan sampai membuat Xiaobao takut. Aku sudah bilang kalau aku sedang mengganti popoknya. Aduh, sayangku, jangan menangis, jangan menangis. Aduh, nenek sudah di sini, anak pintar. ayah, apakah ayah melihat King King? Tadi dia bilang mau membawa Xiao Bao ke atas mencari udara segar. Sekarang dia di mana? Apa maksud perkataanmu itu? Kau menuduhku menyembunyikan Cing-Cing di dalam kamar ya? Benar? Tadi kau masih bilang, kalau King King ada di kamar. Sekarang King King tidak ada di kamar. Kulihat apa lagi yang bisa kau katakan sekarang. Ayah, bukankah ayah bilang Xiao Bao buang air besar? Tapi kenapa di sini tidak ada baunya? Malah tercium bau yang lain. Bau apa yang kau maksud? Hah? Aku sudah membuka semua jendelanya. Apa kau tidak lihat? Kalau kalian datang lebih awal, itu adalah bau kotoran. Bau kotoran. Tahu tidak? cukup. Xiao Qiu, sekarang pintunya sudah dibuka. King Qing juga tidak ada di sini. Jadi jangan lagi memfitnah ayahku. Mas, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, ayah. Apa yang kau lihat? Ku bilang padamu. Setiap hari kau selalu saja mencari masalah. Kau tidak akan senang sebelum melakukannya, kan? Hah? Cing-Cing sudah membantumu menjaga Xiaobao, mengerjakan ini dan itu. Sudahlah kau tidak berterima kasih. Kau bahkan masih menjelek-jelekannya dan menyebarkan fitnah tentangnya. Inilah istrimu yang baik itu. Ayah, Xiao Qiu memang salah. Tapi dia hanya mencemaskan Xiao Bao. Dia hanya merasa sedikit panik. Apakah karena panik lantas kamu bisa bicara sembarangan? Apakah karena panik lantas kamu bisa memfitnah saya? Hari ini kamu berani memfitnah saya? Jika masalah ini sampai tersebar keluar, bagaimana dengan reputasi keluarga kami? Bagaimana juga dengan nama baik perusahaan kami? Jia Wang. Qing, bukankah sudah lama berteman denganmu sejak kecil? Setelah kamu menikahi Xiao Qiu, Qing merasa sangat sedih untuk waktu yang lama. Bahkan sampai sekarang dia belum mencari pacar. Benar? Jia Wang? Padahal Xiao Qiu adalah sahabat dekat King Qing, kami. Beraninya dia menyebarkan rumor seperti itu. Dulu waktu ingin menikah denganmu, dia pasti sudah melakukan banyak cara yang licik, bukan? Istriku, segeralah meminta maaf kepada paman dan bibi, serta kepada ayah dan ibu juga. Bagaimana biasanya King Qing memperlakukanmu? Aku sudah melihat semuanya sendiri. Dia sama sekali bukan orang seperti yang kamu katakan. Suamiku, apakah kamu juga tidak mau mempercayaiku? Bukan maksudku tidak mempercayaimu, tapi sekarang kenyataannya sudah ada di depan mata. Bagaimana caranya aku bisa mempercayaimu? Baik, sekarang juga aku akan menelepon Cing Cing. Sayang, sampai kapan kamu mau meributkan hal ini? Hari ini adalah pesta ulang tahun pertama Xiao Bao. Apa kamu sengaja membuat semua orang tidak senang? Menantuku, selama ini aku memperlakukanmu dengan baik, kan? Kamu, sudahlah jika kamu menyebarkan rumor tentangku, tapi kamu masih ingin melimpahkan kesalahan ini kepada King King. Istriku, Cing-Cing itu sudah kita lihat tumbuh besar sejak kecil. Bagaimana mungkin aku melakukan hal yang begitu hina? Jia Wang Sifu, berhentilah sebelum terlambat. Lao Feng itu adalah mertuamu, dan Qing adalah putriku. Apa kamu ingin memfitnah mereka tanpa bukti sama sekali? Sekarang apa lagi yang ingin kamu lakukan? Apa kamu baru akan menyerah jika sudah menangkap basah seseorang? Aku rasa kamu sudah kehilangan akal sehat. Sudahlah, sudahlah. Masalah hari ini, sepertinya ini hanyalah kesalahpahaman. Karena ini adalah kesalahpahaman, mari kita turun untuk minum bersama. Apanya yang sudah? Jangan mencoba untuk bersikap netral di sini. Masalah hari ini, kamu harus menunjukkan sikap yang jelas. Sekarang juga, segera minta maaf kepada Liu Shushu, Liu Ayi, dan juga Liu Qing. Sampaikan permohonan maaf yang tulus. Dia memang harus minta maaf. Qing kami tidak boleh, karena masalah ini, nama baiknya menjadi rusak. Coba katakan, bagaimana bisa King Qing kami menghadapi orang lain di masa depan? Sayang, mintalah maaf saja. Untuk keluarga ini, untuk Xiao Bao, jangan membuat semua orang merasa malu. Aku jelas-jelas melihat Liu Qing masuk ke dalam ruangan ini. Dia pasti sedang bersembunyi. Tidak bisa. Aku harus mencari cara untuk memaksanya keluar. Baiklah. Ayah, ibu, paman, bibi. Masalah hari ini adalah kesalahanku. Aku berjanji akan memperbaiki diri sepenuhnya di masa depan. Xiao Qiu, dia sudah minta maaf. Mari kita turun saja untuk makan. Ayo kita makan. Mari jalan. Hari ini aku mengampunimu jika nanti bicara seperti itu lagi.
Aku tetap akan mengakui Xiao Bao sebagai cucuku. Qingqing, kan sahabatmu sendiri? Dia setiap hari membantumu menjaga anak. Saat Qingqing kembali nanti, aku akan menyuruhnya untuk lebih waspada. Pak Liu, hari ini adalah ulang tahun pertama Xiao Bao. Kita juga sudah lama tidak bertemu. Mari turun untuk minum sebentar. Sayang, aku salah. Sekarang hubungi Qingqing dan suruh dia kembali untuk makan sebelum masakannya menjadi dingin. Beginilah baru istriku yang baik. Aku akan menelponnya sekarang. Ponselnya berbunyi. Ayah, Qingqing, kenapa barangnya ada di kamarmu? Dan juga ini, apa yang sebenarnya terjadi? Peng Chai, kamu. Ternyata, kamu bersembunyi di sini. Ini pasti terjatuh di sini saat Qingqing membawa Xiao Bao ke sini tadi. Mengenai yang satu ini. Sayang, kenapa kamu tidak menyimpannya dengan baik? Beraninya kamu mempermalukanku di depan banyak orang. Kamu ini. Apa benar begitu? Ayah, lalu apa ini? Kamu, kenapa dia ada di sini? Kenapa Qingqing. dia ada di... Ayah, bukannya ayah bilang Qingqing tidak ada di kamar ayah? Lalu apa maksud semua ini? Tadi aku sedang sibuk mengganti popok Xiao Bao. Aku benar-benar tidak tahu kapan dia bersembunyi di belakang sana. Begitukah? Lalu bagaimana dengan pakaian? Kalian berdua, sahabat baikku, coba kamu jelaskan. Memangnya tidak boleh aku berjemur di sana? Berjemur? Qingqing, kita ini kan sahabat baik. Aku tahu kamu sedih karena aku menikah dengan Jia Wang, tapi bukan berarti karena tidak ada Jia Wang. Kamu malah naik ke tempat tidur mertuaku. Kamu, Istriku, dasar pria tidak beradab. Qingqing ini sudah kamu lihat sejak dia masih kecil, tega-teganya kamu melakukan ini padanya, kamu. Dasar manusia yang lebih rendah dari hewan. Dulu aku mempertaruhkan nyawaku untuk melindungimu. Begitukah caramu membalas budiku? Kamu. Kenapa kamu begitu merendahkan dirimu sendiri? Pria tidak beradab ini jauh lebih tua darimu. Beraninya kamu? Istriku, aku tidak punya anak sepertimu. Dasar wanita tidak tahu diri. Ayah, ini tidak seperti yang ayah pikirkan. Jangan panggil aku ayah. Aku tidak punya anak perempuan sepertimu. Aku tidak sanggup menanggung malu ini. Bukan, An ini. Memang tidak seperti yang dia pikirkan. Qingqing, kalau aku tidak salah ingat, stocking ini seharusnya yang kamu pakai saat datang tadi. Tante, tadi saya hanya merasa sangat lelah. Jadi saya beristirahat sebentar di kamar kalian. Bukankah sejak kecil saya juga sering tidur di ranjang kalian? Lagi pula, saya selalu menganggap tante dan paman seperti ayah dan ibu saya sendiri. Mana mungkin saya melakukan sesuatu yang mengecewakan tante? benar sekali. Kenyataan yang terjadi memang seperti itu. Si Qingqing itu lelah merawat anak. Dia pun berbaring di tempat tidur untuk tidur. Kalian berteriak-teriak di luar karena saya merasa sangat panik dan takut tidak bisa menjelaskannya dengan benar. Saya menyuruh Qingqing untuk bersembunyi di balik tirai itu. Begitulah kejadiannya. Ibu, kamu jangan pernah percaya pada omong kosong mereka. Kalau begitu aku tanya kalian, bagaimana kalian menjelaskan tentang alat kontrasepsi dan stocking ini? Xiao Chu, sia-sia saja selama ini. Aku menganggapmu sebagai sahabat baik. Sejak kamu hamil dan melahirkan Xiao Bao, setiap hari aku membantumu merawat Xiao Bao. Beraninya kamu menuduhku sembarangan. Aku bahkan sudah merelakan Jia Wang untukmu. Apalagi yang kamu inginkan? Menantuku, hari ini kamu yang mengantarkan sup kesehatan untukku. Kamu masuk ke kamarku, benar kan? Istriku, aku baru ingat sekarang. Wanita kejam inilah pelakunya. Dia menaruh barang-barang tidak jelas ini di atas ranjangku untuk menjebakku dan Qingqing. Sungguh licik sekali dia. Hari ini dia berani menuduhku dan Qingqing. Besok dia mungkin akan berani menggelapkan semua uang perusahaan kita. Ini. Xiao Chu, saat kamu mengantarkan sup kesehatan untuk ayah mertuamu hari ini, apakah kamu masuk ke dalam kamar? Ibu, aku tidak melakukannya. Keterlaluan kamu Xiao Chu. Demi menjebak Qingqing, kamu sampai tega melakukan hal seperti ini. Jiawang, oh Jiawang, kamu harus lebih waspada. Apa kamu pikir mudah bagi ayah dan ibumu membesarkanmu? Kamu malah menikahi istri seperti ini. Hanya untuk membalas budi orang tuamu? Padahal kami sudah memberikan perusahaan kepadanya.
Jika hari ini kamu tidak menceraikan istrimu, jangan harap kamu bisa mendapatkan perusahaan ini. Ayah, aku tidak akan bercerai dengan Xiao Chu. Xiao Bao tidak bisa jauh dari ibunya. Pasti ada kesalahpahaman dalam masalah ini. Aku minta maaf kepada kalian atas nama Xiao Chu. Ibu, jika ibu tidak percaya padaku, maka tidak ada lagi yang bisa kukatakan. Aku tahu bahwa ibu selalu berprasangka buruk padaku, merasa aku tidak sehebat King Ching. Kalau begitu, aku akan membawa Xiao Bao pergi sekarang. Kau? Bukan. Berhenti. Kau boleh pergi, tapi tinggalkan cucuku di sini. Benar sekali. Jika kau pergi hari ini, besok aku akan mencari gadis sehebat King King untuk menjadi istri Jiawang. Paman, Ayah, sudah kukatakan, aku tidak akan bercerai dengan Xiao Chu, apalagi bersama dengan King Ching. Jiawang, hal ini bukan kau yang menentukan. Harta kekayaan ayahmu, kau tidak menginginkannya lagi, kan? Berikan saja warisan itu kepada siapapun. Sekarang aku akan pergi membawa Xiao Chu dan Xiao Bao. Ayo pergi. Bukan? Engkau? Jiawang. Eh. Jiawang, kau. Pak Tua, ada apa denganmu? Pak Tua, kau baik-baik saja? Apa yang terjadi ini? Bibi, lihatlah bagaimana Xiao Chu membuat paman marah. Ini? Pak Tua, kau tidak apa-apa? Ini. Aku akan mengantar paman ke rumah sakit dulu, sekalian memberi penjelasan kepada orang tuaku. Cing Cing, tolong bantu antar pamanmu ke rumah sakit. Terima kasih atas bantuannya. Tolong jaga dia baik-baik. Terima kasih ya. Sayang, maaf sudah membuatmu merasa tertekan. Tapi mari kita tenang dulu. Aku akan menemui ayah untuk memberi penjelasan. Sayang, apa kamu juga tidak mempercayaiku? Sayang, bukannya aku tidak percaya padamu, tapi bukankah masalah ini belum ada bukti nyatanya? Seandainya hari ini kita bisa masuk lebih cepat, pasti kita sudah memergoki mereka di tempat tidur. Sayang, aku percaya pada perkataanmu. Tapi masalah ini perlu kita bicarakan matang-matang lagi. Bukankah tadi ayah sudah dibawa ke rumah sakit? Aku akan pergi menjenguknya dulu. Halo teman lama, ada suatu hal yang membutuhkan bantuanmu? Liu King, kali ini aku tidak menangkap basah kalian berdua. Apa kamu benar-benar berpikir aku sudah kehabisan cara? Jika semua orang tahu bahwa kalian bahkan sudah punya anak. Tuan, kondisi Anda terlihat sangat rumit. Sepertinya bagian ini harus diangkat. Jangan dokter, Anda harus menyelamatkan aset berharga saya. Begini, saya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan membuatkan rencana perawatan yang mendetail. Bagaimana? Baik. Cing Cing, Nyonya, ikut saya untuk melakukan pemeriksaan. Ayo, mari lewat sini. apa aku benar-benar tidak bisa menyelamatkannya? Tuan Feng, selamat ya. Kita bisa mengambil metode pengobatan konservatif. Sepertinya akan segera pulih. Tapi, Bagus, selama tidak perlu diangkat itu bagus. Dokter, Anda tadi bilang tapi... Dokter Zhang, ini laporan pemeriksaan nyonya tersebut. baiklah, silakan kembali bekerja. Selamat ya, Anda hamil. Ayo duduk. Hati-hati ya. Usia kehamilan ini masih sangat muda, Anda harus memperhatikan, emosi Anda harus tetap stabil. Kami akan memperhatikannya. Dokter, Anda juga, pastikan jangan melakukan aktivitas yang berat. Begini saya akan meresepkan beberapa obat. Jika ada masalah, silakan datang kembali untuk kontrol. baik. Hati-hati, sayangku. Sekarang kamu sedang berbadan dua. Pelan-pelan ya. Tuan, saya belum selesai bicara. Anda sudah didiagnosis menderita azospermia sejak beberapa tahun lalu. Secara logika tidak mungkin bisa membuat seseorang hamil. Namun karena usia Anda sudah setua ini, sepertinya itu tidak masalah lagi. Om, sekarang aku sudah hamil. Sampai kapan kamu mau merahasiakannya? Tidak bisa? Kamu harus pulang sekarang dan mengusir wanita tua itu agar memberikan aku status resmi. Masalah ini tidak bisa terburu-buru. Tapi tenang saja, karena tidak lama lagi aku akan menikahimu dengan megah. Tidak bisa? Tidak bisa. Sekarang aku sudah hamil. Beberapa bulan lagi bayinya akan lahir. Dan kalau saat itu belum ada status resmi, bagaimana nasib anak kita nanti? Kalau kamu tidak bercerai sekarang, aku akan menghilangkan kandungan ini. Sayangku, itu tidak boleh dilakukan. Selain soal perceraian, apapun permintaanmu akan aku kabulkan sekarang. Tidak cerai juga tidak apa-apa. Tetapi, kamu harus memberikan jaminan untukku dan bayinya.
Grup Feng juga harus menjadi milik bayi kita setengahnya. Baiklah, itu tidak masalah. Grup Feng kelak pasti akan menjadi milik bayi kita setengahnya. Sebelum bayinya lahir, biarkan aku yang mengelola bagiannya itu. Aku ingin menjadi manajer umum Grup Feng, suruh Jiawang turun dari jabatannya. Hal ini agak sulit. Baiklah, tidak masalah. Tapi setelah sampai di rumah, kamu jangan bicara sembarangan. Masalah perceraian ini harus dilakukan perlahan. King, jangan sedikit-sedikit mengancam akan menghilangkan kandungan. Kamu itu. Ayah tidak apa-apa. Aku tidak akan kenapa-kenapa. Apakah wanita licik itu sudah diusir kembali ke rumah orang tuanya? Ayah, Xiao Qiu sudah menyadari kesalahannya. Lagi pula Xiao Qiu sudah memberikan cucu seperti Xiao Bao untuk kalian. Maafkanlah dia sekali ini saja. Memaafkannya. Kalau bukan karena mempertimbangkan Xiao Bao, aku sudah mengusirnya dari rumah sejak lama. Kamu ini benar-benar sudah terpedaya oleh wanita licik itu. Lao Feng, sebenarnya kurasa apa yang dikatakan Jiawang tidak salah. Xiao Bao sekarang juga tidak bisa jauh dari ibunya. Jiawang itu terlalu dimanja olehmu. Jika ingin dia tetap tinggal juga boleh. Tapi kamu di rumah harus mengawasi wanita itu baik-baik untukku. Mengenai posisi manajer perusahaan ini, biarlah Qing Qing yang menggantikannya sementara. Hitung-hitung sebagai bentuk kompensasi untuk Qing Qing. Aku setuju. Qing Qing mengambil alih posisi manajer umum. Sayang, kamu jangan bicara dulu. Biar aku yang urus, ya. Ayah, King itu. Dia juga tidak terlalu paham urusan perusahaan. Membuatnya langsung jadi manajer umum, sepertinya kurang tepat. Apanya yang tidak tepat? Qing Qing. Itu lulusan terbaik Universitas Zebei. Dia juga sudah banyak membantuku di perusahaan, sangat cocok untuk menggantikan posisi manajermu. Kamu itu, ikut saja istrimu ini, renungkan kesalahan kalian baik-baik di rumah. Kalau sampai berbuat ulah lagi, bukan cuma dia, bahkan kamu pun akan ayah usir dari sini. Ayah, kesehatan ayah yang paling utama. Jangan sampai marah-marah. Urusan perusahaan. Urusan perusahaan bukan hal sepele. Qing Qing, dia belum pernah mengelola perusahaan. Kalau tiba-tiba memegang jabatan itu, orang-orang di bawah tidak akan patuh. Urusan bisa jadi kacau. Apalagi Xiao Chu. Dia. Sayang, kejadian hari ini memang salahku karena sudah menuduh Qing Qing dan ayah sudah seharusnya memberi kompensasi untuk Qing Qing. Ayah, Qing Qing, aku minta maaf kepada kalian. Xiao Qiu, mana mungkin aku menyalahkanmu? Kita kan sahabat baik, jangan sampai ada kesalahpahaman lagi. Lao Feng, lihatlah menantu kita ini, dia juga sudah menyadari kesalahannya. Jangan biarkan Jiawang pergi dari perusahaan. Bagaimana kalau begini saja? Biarkan Qing Qing pergi ke perusahaan untuk membantu Jiawang, membantu mengelola perusahaan. Bukankah itu ide yang bagus? Benar ayah, Jiawang biasanya sangat sibuk sampai tidak punya waktu untuk menemani aku dan Xiao Bao. Jika Qing Qing bisa membantu membagi sedikit beban pekerjaan Jiawang, itu akan sangat bagus sekali. Sikapmu berubah-ubah terus. Aku tidak tahu apa sebenarnya rencanamu itu. Jika demikian, Qing Qing, besok kamu lapor ke bagian keuangan kantor untuk mengelola keuangan perusahaan. Aku mau ke atas untuk istirahat. Xiao Chu, kamu tenang saja, aku pasti akan membantu Jiawang dengan baik agar dia punya lebih banyak waktu untuk menemanimu dan Xiao Bao. Aku harus pulang dulu untuk menjelaskan kepada orang tuaku. Aku pergi dulu. Baiklah. Sayang, ada apa denganmu? Tadi pagi kamu bilang Qing Qing dan ayah ada hubungan gelap. Sekarang malah membiarkannya masuk ke kantor kamu. Mas, bukankah kamu menginginkan bukti yang nyata? Aku akan membiarkanmu melihatnya sendiri dengan mata kepalamu. Istriku, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Tadi pagi kamu sangat ingin menghancurkan Liu Qing dan bersumpah bahwa kamu punya buktinya. Sekarang bukan hanya meminta maaf padanya, tetapi juga membiarkannya masuk ke perusahaan untuk mengambil alih departemen keuangan. Itu kan bagian keuangan, nyawa dari perusahaan kita. Apakah kamu sudah gila? Suamiku, apakah menurutmu, aku adalah tipe orang yang mudah menyerah? Kamu, apa maksudmu? Sudah kukatakan, jika kamu menginginkan bukti yang nyata, maka harus menempatkannya di depan mata, di posisi yang paling sensitif. Ini adalah cara tercepat untuk mendapatkan bukti. Membiarkannya masuk ke bagian keuangan, bukan untuk memberinya kekuasaan besar, melainkan sedang menggali lubang untuknya. Kamu melakukannya dengan sengaja. Kamu ingin dia di bagian keuangan. Liu Qing sejak awal mendekatimu hanya demi uang. Sekarang dia tidak punya kesempatan lagi, jadi dia mendekati ayah. Menurutmu jika kita membiarkannya memegang kekuasaan, apakah dia akan tetap tahu diri? Saat dia menunjukkan sifat aslinya nanti, tertangkap basah dengan barang buktinya tidak akan terbantahkan, ibu tidak akan lagi mempercayai satu kata pun darinya. Suamiku, kamu harus mempercayaiku. Baiklah. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Baik, aku mengerti.
Semoga kali ini bisa membuktikan bahwa kamu benar. Teman lama, apakah kamu sudah mendapatkan buktinya? Laporan rincinya baru akan keluar beberapa hari lagi, namun sudah bisa dipastikan bahwa Liu Qing mengandung. Selain itu, aku juga menemukan satu hal yang menarik. Ini mengenai ayah mertuamu, akan kuberitahu setelah semuanya sudah pasti. Baik. Jika ada kabar terbaru, kamu harus segera memberitahuku secepatnya. Tenang saja. Manajer Liu, rincian transaksi terkait dan dana khusus selama 3 tahun terakhir. Sudah saya siapkan? Oh ya, Supervisor Lee. Saya baru saja menjabat. Ada banyak hubungan yang perlu diurus, terutama dengan pihak bank dan perpajakan. Tolong cairkan 4 miliar rupiah dari dana cadangan untukku. Saya butuh sore ini. Manajer Liu, ini tidak sesuai dengan aturan. Dana cadangan memiliki batasan yang ketat. Penarikan tunai dalam jumlah besar membutuhkan tanda tangan Komisaris Feng. Moreover, biaya hubungan untuk pengembangan bisnis ini tidak memiliki tujuan dan anggaran yang jelas. Supervisor Lee, apa Anda sedang mengajariku cara bekerja? Atau sedang mempertanyakan keputusan Komisaris Feng? Lakukan saja sesuai perkataanku. Saya yang akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Jika Anda sampai menunda urusan pentingku, sepertinya posisi supervisor Anda juga akan segera berakhir. Baik, Manajer Liu, saya akan segera mencari caranya. Tapi mengenai alur penarikan tunai dan tanda tangan, Tanda tangan? Komisaris Feng sedang dirawat di rumah sakit. Kakak Jiawang juga tidak mengurusi bagian ini. Pikirkanlah caranya. Prosedurnya bisa dilengkapi nanti. Sebelum pukul 3 sore, uang itu harus sudah ada di meja saya. baik, saya mengerti. Ulangi sekali lagi. Sebelum pukul 3 sore, uang tunai sebesar 4 miliar rupiah pasti akan diletakkan di meja Anda. Keluarlah. Baik. Pak Feng, Bu Liu meminta saya menyiapkan 4 miliar rupiah untuk biaya hubungan. Tanpa tanda tangan Anda, saya tidak berani memberikannya. Bu Liu juga bilang jika pukul 3 sore uang itu belum ada di mejanya, saya akan dipecat. Ini. Sepertinya apa yang dikatakan istriku memang benar. Dia benar-benar berani bertindak dan begitu tidak sabaran. Aku mengerti. Uangnya. Berikan saja padanya dulu. Baik. Makanlah yang banyak. Cing Cing, apakah pekerjaan di kantor hari ini berjalan lancar? Apa kamu merasa lelah? Terima kasih, Paman. Semuanya baik-baik saja. Hanya saja aku baru menjabat. Banyak hal yang harus diurus dan orang-orang bawahan sedikit. Kurang mengerti aturan. Tapi Paman jangan khawatir. Aku akan menyelesaikannya dengan baik. Cing Cing, belakangan ini kamu sudah bekerja keras. Makanlah makanan laut ini untuk menambah stamina. Loh, ada apa ini? Apa yang terjadi dengan King King? Akhir-akhir ini, dia sering muntah. Kondisinya mirip sekali dengan Xiao Qiu saat sedang mengandung dulu. Ibu? Cing Cing, mungkinkah kamu sedang mengandung? Jangan bicara sembarangan lagi. Menurutku King King hanya lelah bekerja dan merasa kurang enak badan saja. Iya, King King bahkan belum punya pasangan. Sepertinya hanya masalah pencernaan saja. Kamu pergilah ke kamar mandi untuk melihatnya. Cing Cing, kamu kenapa? Kenapa ini sama persis dengan saat aku mengandung dulu, langsung merasa mual begitu mencium aroma makanan laut? Tidak apa-apa, Xiao Qiu. Mungkin, akhir-akhir ini, aku terlalu lelah, perutku sedang agak bermasalah. Kamu kembalilah makan dulu, aku akan segera kembali setelah berkumur. Cing Cing, kamu harus menjaga kesehatanmu baik-baik. Jangan sampai jatuh sakit hanya karena membantuku. Jika ayah melihatnya, dia juga akan merasa sedih. Xiao Qiu, aku sudah tidak apa-apa, mari kita kembali. King King, kamu tidak apa-apa kan? Apa mungkin kamu salah makan? Tidak apa-apa, Bibi. Aku hanya merasa agak kurang sehat. Aku akan pulang untuk istirahat dulu. Tunggu dulu. King King, ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Hari ini, manajer keuangan perusahaan bilang padaku bahwa harus menyiapkan dana hiburan sebesar 4 miliar rupiah untukmu. Apa maksudnya, Kak Jiawang? Bukankah katanya keuangan ada di bawah kendaliku? Aku baru saja menjabat, apa salahnya mengambil sedikit uang untuk membangun relasi? Cing Cing, Jiawang hanya mengingatkanmu, persetujuan perusahaan harus ada prosedurnya, catatan keuangan harus selalu jelas. Jika tidak, akan muncul masalah di perusahaan. Sepertinya, Jiawang juga mulai waspada padaku. Aku harus segera mengambil semua harta milik Feng Jia. Paman, lihatlah Jiawang, masa aku sebagai manajer keuangan tidak punya hak sekecil ini? Jiawang, mengenai hal ini, Cing Cing sudah memberitahuku sebelumnya. Aku sudah menyetujuinya. Jadi kamu tidak perlu bertanya lagi. Pak, kalau King King bertindak seperti itu, bisnis perusahaan pasti akan kacau. Keputusannya sudah bulat. Mengenai caranya Cing Cing bekerja, aku merasa tenang. Jika kamu benar-benar punya waktu luang, urus saja istrimu sendiri.
Paman, belakangan ini, aku merasa tidak enak badan, bayi di dalam perutku terus saja berulah. Aku pergi ke bagian keuangan untuk mengambil uang demi perawatan di rumah sakit, tapi mereka malah berbelit-belit. Paman, tolong tegur mereka ya. Sayangku, kalau kamu butuh uang, bilang saja pada paman. Terakhir kali kamu pergi ke bagian keuangan untuk mengambil uang. Di sana kan ada peraturan dan prosedurnya. Hal itu membuat para pemegang saham menjadi tidak senang. Bukankah? Perusahaan ini juga bagian dari hak bayi kita. Lagi pula, aku hanya mengambil 4 miliar rupiah untuk mendaftarkan bayi kita ke kelas pendidikan prenatal. Kamu mendaftarkan bayi kita ke kelas pendidikan prenatal? Begitu bayi kita lahir nanti, aku akan mengalihkan setengah dari saham perusahaan kepadanya. Lalu bagaimana denganku? Mengandung bayi ini sangatlah melelahkan, aku harus menjaga kesehatan tubuhku dengan baik, demi memberikan nutrisi tambahan untuk bayi kita. Baik. Sebentar lagi aku akan pergi ke bagian keuangan untuk mengambil 10 miliar rupiah lagi guna membeli produk kesehatan demi menutrisi bayi kita. Kita tidak boleh menelantarkan bayi kecil kita, dan juga tidak boleh mengabaikan bayi besarku ini. Begitu baru benar, sebagai hadiah, aku berikan satu ciuman manis untukmu. Parfum apa yang kamu pakai hari ini? Sangat harum. Tidak kusangka King dan ayah memang benar-benar memiliki hubungan. Istriku, terima kasih berkat bantuanmu, karena sudah memasang kamera pengawas di kantor ayah. Aku akan segera membawa rekaman ini untuk diperlihatkan kepada ibu. Jiawang, jika kamu memberikannya sekarang, ibu juga tidak akan percaya. Aku punya lebih banyak bukti di sini. Pada saatnya nanti, kita akan membuat mereka tidak bisa berkata-kata lagi. Bukti apa lagi yang kamu punya? Cepat katakan padaku. Jangan terburu-buru dulu. Butuh waktu sedikit lagi sampai buktinya terkumpul semua. Lagi pula, saat ini perusahaan masih berada di bawah kendali ayah. Kita harus membantu ibu mengumpulkan lebih banyak bukti. Dan saat waktunya tiba, kita akan membuat mereka berdua keluar tanpa membawa apapun. Halo kawan lama, apa kamu sudah mendapatkan buktinya? Iya, laporan hasil pemeriksaan kehamilan Liu Qing sudah siap. Kamu bisa datang untuk mengambilnya. Ada satu laporan lagi tentang bayi di dalam kandungannya. Masih butuh beberapa jam lagi. Nanti akan aku kirimkan padamu. Bagus sekali. Aku akan ke sana sekarang. Suamiku, kamu tunggu di sini. Hubungi aku jika ada apa-apa. Aku pergi mengambil bukti kehamilannya. Oh iya, jangan beritahu ibu tentang hal ini. Aku takut dia tidak kuat menghadapinya. Baik. Bayi kita sedang rewel lagi. Coba Paman raba. Tenaga anak ini cukup kuat juga. Memang benar-benar keturunanku. Bayi ini sedang merindukan ayahnya. Paman harus sangat menyayangi bayi ini. Tentu saja, anak nakal Jawang itu sekarang semakin tidak mau mendengarku. Kelak perusahaan ini semuanya akan menjadi milik bayi kita. Paman sudah mengatakannya. Paman harus menepati janji. Kapan Paman pernah tidak menepati janji? Ayo, biarkan aku mencium bayi besarku dulu. Paman jangan terburu-buru dong. Dalam beberapa bulan lagi, ini tidak akan bisa disembunyikan lagi. Saat Bibi mengetahuinya, apa yang harus kita lakukan? Ini bukan hal yang harus diburu-buru. Kamu tunggu saja sebentar lagi. Aku pasti akan memberimu penjelasan yang memuaskan. Tunggu saja. Hanya tahu menyuruhku menunggu. Paman, kamu membuatku merasa sangat tidak aman. Cing, apa yang harus Paman lakukan agar kamu merasa aman? Pokoknya, kelak setengah dari aset perusahaan adalah milik bayi ini. Lebih baik sekarang aku saja yang mengelolanya. Paman alihkan saja setengah kepemilikan saham perusahaan padaku. Sepertinya ini kurang baik. Ya? Sudah kuduga, Om bilang sayang padaku itu semua bohong. Sayang, ayahmu sedang membohongimu. Baiklah, sayangku yang manja. Sebentar lagi aku akan menyuruh pengacara menyusun kontrak untuk menyerahkan saham perusahaan. Sebanyak setengahnya padamu. Selain itu, aku akan mengadakan rapat direksi secara rahasia untuk mengumumkan hal ini. Kamu sudah puas, kan? Genit sekali. Peng Chai, setelah aku mendapatkan surat pengalihan saham itu, nanti, meskipun kamu tidak mau jujur, aku tetap akan memaksamu bicara jujur. Semuanya ada di sini. Satu adalah laporan pemeriksaan kehamilan Liu Qing, dan yang satunya lagi adalah laporan tes DNA janin yang dilakukan secara mendesak. Versi elektroniknya juga sudah aku kirim ke ponselmu. Kamu lihat sendiri saja hasilnya. Terima kasih ya teman lama. Mengenai biayanya. Tidak perlu terburu-buru soal biayanya. Xiao Chu, laporan ini sangat penting. Kamu harus memikirkan baik-baik cara menggunakannya. Jika butuh bantuan hukum atau hal lainnya, katakan saja. Aku mengerti. Kamu tenang saja. Laporan ini akan aku berikan di saat yang paling tepat kepada orang yang paling membutuhkannya. Ayah ternyata benar-benar menandatangani surat pengalihan saham. Menyerahkan setengah bagian perusahaan begitu saja kepada Liu Qing. Ayah, apa ayah sudah gila? Itu adalah bisnis yang ibu dan ayah bangun seumur hidup. Ayah begitu saja menyerahkannya begitu saja kepada wanita penggoda itu. Demi seorang anak yang bahkan belum tentu darah daging ayah sendiri. Apakah ayah tega melakukan ini padaku? Tega melakukan ini padaku. Jia Wang, apa yang terjadi? Aku mau bertanya pada orang tua yang sudah tidak jernih pikirannya itu. Apakah hatinya sudah benar-benar tertutup? Dia bahkan menyerahkan setengah saham perusahaan kepada wanita penggoda itu dan anak hasil perselingkuhannya. Pelankan suaramu. Ini di kantor. Maksudmu?
Ayah sudah menandatangani perjanjian untuk memberikan setengah saham kepada Liu Qing. Entah bujuk rayu apa yang diberikan wanita penggoda itu kepada ayah, surat pengalihan saham sudah ditandatangani. Dan sebentar lagi rapat direksi akan diadakan untuk mengumumkannya. Jangan khawatir, setengah dari perusahaan ini juga milik ibu. Selama kita bisa menunjukkan bukti perselingkuhan ayah di dalam rapat direksi nanti, kita bisa membuat ayah pergi dengan tangan hampa. Pada saat itu, perjanjian pengalihan saham itu tidak akan berguna. Apa buktinya sudah didapatkan? Sudah, kamu pulanglah sekarang, panggil ibu ke sini, kita akan membongkar kedok pasangan yang berselingkuh ini secara langsung. Bukti sudah didapat, dan bukan hanya bukti dia mengandung, tapi ada sesuatu yang lebih fatal. Ya, apa itu? Anak dalam kandungan Liu Qing, sama sekali bukan milik ayah. Apa? Kamu bilang ayah juga ditipu oleh Liu Qing? Liu Qing saat itu mendekatimu hanya demi uang keluarga Feng Jia. Tapi setelah kamu menikah denganku, dia malah mengincar ayah. Kali ini, dia demi mendapatkan saham perusahaan secepat mungkin, entah tidur dengan pria sembarangan, sampai mengandung, demi menekan ayah. Dasar kamu, Liu Qing. Aku dan kamu tumbuh besar bersama, tapi kamu malah bersiasat ingin merampas harta keluarga kami. Begini, kamu sekarang pulang panggil ibu kemari. Aku akan cari cara menahan mereka. Baik. Harus berhati-hati menghadapinya. Tunggu aku kembali. Baik. Para dewan direksi, hari ini memanggil kalian semua secara mendadak karena ada satu hal yang sangat penting untuk diumumkan. Usiaku sudah tua, kesehatanku tidak seperti dulu lagi. Sudah waktunya memikirkan seorang penerus. Putraku, Jiawang, adalah putra tunggalku. Tapi dia kurang tenang dalam bertindak. Dan sulit memikul tanggung jawab besar. Jadi, setelah pertimbangan matang, aku memutuskan untuk mengalihkan 50% saham grup Feng Jia milikku kepada Liu Qing. Saya memutuskan untuk mengalihkan 50% saham grup Feng milik saya kepada Liu Qing. Baiklah, semuanya harap tenang. Liu Qing, meskipun masih muda, namun kemampuannya sangat hebat. Belakangan ini kinerjanya di bidang keuangan sangat luar biasa. Pengacara, bawa dokumennya ke sini. Kenapa Jiawang tidak datang hari ini? Jiawang juga merupakan jajaran manajemen perusahaan untuk masalah sebesar ini. Apakah tidak ada yang memberitahunya? Mengenai saham perusahaan ini, adalah milik saya. Keputusan ini juga saya yang buat. Dia tidak berhak ikut campur. Direktur Feng, ini mengalihkan 50% saham tapi bukan kepada Jiawang. Apakah telah terjadi sesuatu? Direktur Feng, bagaimanapun juga, Jiawang adalah putra kandung Anda. Kenapa saham ini tidak diberikan kepada putra Anda melainkan orang luar? Jika kabar ini tersebar luas, bukankah akan jadi masalah? Benar, kemampuan Jiawang sudah terbukti bagi kita semua. Sangat tepat jika dia yang mewarisi saham Anda dan mengelola perusahaan. Mengenai Liu Qing, maaf jika saya lancang, pengalaman dan kemampuannya tidak cukup untuk memikul tanggung jawab seberat ini. Sejauh yang saya tahu, Liu Qing baru-baru ini telah memindahkan banyak uang dari perusahaan. Hal ini, Anda belum memberikan penjelasan kepada kami. Direktur Zhang, Direktur Li, kalian sedang meragukan keputusan Direktur Feng atau meragukan kemampuan saya? Uang itu, semuanya digunakan untuk pengembangan perusahaan. Catatan keuangannya sangat jelas. Pak Zhang, Pak Li, saya tahu kalian melakukannya demi kebaikan perusahaan, tapi ini masalah keluarga saya. Sebaiknya kalian jangan ikut campur. Saya sudah memutuskan, setengah dari saham perusahaan akan dialihkan kepada Qing Qing. Saya sudah menandatangani suratnya. Sudah diputuskan. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Ada yang ingin aku katakan. Hari ini Jiawang tidak hadir. Aku mewakilinya menghadiri rapat direksi. Shen Qiu, urusan perusahaan ini, sejak kapan kau punya hak untuk bicara? Keluar. Ayah, aku juga bagian dari keluarga Feng Jia. Hari ini Jiawang tidak hadir. Sebagai istrinya, aku mewakilinya menghadiri rapat direksi. Tidak ada masalah kan? Shen Qiu, apapun yang ingin kau katakan, bisa menunggu sampai Direktur Feng selesai mengumumkan keputusannya, atau biarkan Jiawang datang ke sini. Kau adalah istri Jiawang, juga menantu Lau Feng, tapi untuk rapat direksi. Kita hari ini, bukankah sebaiknya kau menghindar sebentar? Kata-kata para direktur, kau sudah dengar kan? Cepat keluar, jangan mempermalukan aku di sini. Ayah, kau begitu terburu-buru menyuruhku pergi? Apa jangan-jangan kau telah melakukan sesuatu yang memalukan? Paman Feng sedang mendiskusikan hal penting dengan para direktur perusahaan. Kau hanya orang asing, Paman Feng menyuruhmu keluar. Bukankah itu wajar? Jika aku adalah orang asing, lalu kau ini apa? Sampai merasa layak berada di sini? Kau. Baiklah. Rapat hari ini sampai di sini saja. Kita lanjutkan lain kali.
Jangan terburu-buru, ayah. Bukankah tadi kau bilang pada para pemegang saham bahwa kau akan mengalihkan saham kepada Qingqing? Apakah ibu tahu soal ini? Kau, apa yang kau bicarakan? Tidak ada hal semacam itu. Kita bicara lagi lain kali. Satpam, usir dia keluar dari sini. Para direktur sekalian, saya yakin Anda semua pasti sangat penasaran kenapa ayah mertua saya tidak menyerahkan sahamnya kepada putra kandungnya, yaitu suami saya, Feng Jiawang, tetapi malah ingin memberikannya kepada orang yang sama sekali tidak ada hubungannya. Sekarang saya akan memberitahu Anda semua, karena ayah mertua saya, Feng Chai, di belakang ibu saya, dengan sahabat baik saya, Liu Qing, tidur bersama. Dan juga, sahabat baik saya, Liu Qing, bahkan sedang mengandung anak dari ayah mertua saya. Tidur bersama sahabatku Liu Qing. Dan lagi, dia bahkan mengandung anaknya. Apa? Hamil? Ini? Pantas saja kamu menyerahkan saham itu kepadanya. Kamu, masalah ini, Thank you, beraninya kamu memfitnahku. Keamanan, usir dia dari sini. Memfitnah? Ayah, apakah ayah pikir jika aku tidak punya bukti, aku akan berdiri di sini sekarang? Apa yang ingin kamu lakukan? Beraninya kamu thank you? Nyalimu besar sekali. Kamu bahkan berani memasang kamera pengawas di kantorku secara sembunyi-sembunyi. Kamu juga membawa video palsu ini untuk menghinaku dan Qingqing. Menghina kalian? Baiklah ayah, jika ayah dan Liu Qing tidak memiliki hubungan gelap dan Liu Qing tidak hamil, bisakah ayah beritahu aku dan semua orang, kenapa saham itu dialihkan kepada orang luar? Kamu? Baik, itu karena kamu. Wanita jahat, yang mengadu domba aku dan putraku. Sekarang putraku sama sekali tidak mendengarkanku. Apa gunanya aku meninggalkan begitu banyak harta untuknya? Benar sekali, Paman Feng melihatku tumbuh dewasa, dan sudah menganggapku seperti putri kandungnya sendiri. Dia mengalihkan saham kepadaku, agar aku bisa merawat paman dan bibi di masa tua. Apa masalahnya? Kalian benar-benar keras kepala sampai akhir. Lalu laporan pemeriksaan kehamilan ini, bagaimana kamu menjelaskannya? Palsu, semuanya palsu, semuanya palsu. Disobek? Tidak apa-apa. Aku masih punya versi elektroniknya. Kamu... Qingqing, kamu tidak apa-apa. Perutku sakit sekali. Kamu... Qingqing, kamu tidak apa-apa. Perutku sakit sekali. Paman, cepat bawa aku ke rumah sakit. Thank you. Jika terjadi sesuatu yang buruk pada anak di dalam kandungan Qingqing, aku tidak akan melepaskanmu. Ayah tidak bisa menyalahkanku untuk hal ini. Bukankah ayah bilang Liu Qing tidak sedang mengandung? Kenapa ayah begitu khawatir? Selain itu, semua orang tadi melihat kalau dia sendiri yang lari, lalu terjatuh. Direktur Feng, apakah Anda harus memberi kami sebuah penjelasan? Ketua Dewan Direksi perusahaan berselingkuh dan bahkan membuat wanita simpanannya mengandung. Jika hal ini tersebar luas, bukankah harga saham perusahaan akan anjlok? Lau Feng, sebenarnya kami benar-benar tidak ingin mencampuri urusan keluarga Anda. Tapi hari ini Anda tidak hanya membawa wanita simpanan Anda, tapi juga mengalihkan saham kepadanya. Apakah Anda benar-benar menganggap kami semua ini hanya pajangan? Aku tidak bisa peduli lagi soal itu. Yang penting selamatkan dulu anak dalam kandungan ini. Cepat pergi. Tunggu saja kamu. Lihat saja bagaimana aku akan memberimu pelajaran setelah aku kembali. Kamu, Tunggu. Wanita ini hanya sedang berpura-pura. Apakah kalian sedang mencoba untuk melarikan diri? mana mungkin terjadi sesuatu hanya karena benturan ringan seperti itu? Hari ini Anda tidak boleh pergi sebelum menjelaskan masalah ini kepada kami dengan jelas. Ibu dan Jiawang akan segera sampai. Lebih baik kita dengarkan apa yang akan ibu katakan. Apa? Dasar kamu wanita kejam. Hatimu benar-benar sangat jahat. Sepertinya aku datang di waktu yang tepat. Istriku, aku ingin memberitahumu. Qingqing, tiba-tiba merasa perutnya sakit. Aku harus membawanya ke rumah sakit. Aku akan menjelaskannya padamu setelah aku kembali. Menjelaskan? Jiawang sudah menceritakan semuanya padaku di jalan tadi. Feng Chai, sia-sia saja kita sudah puluhan tahun menjadi suami istri, kau tega melakukan perbuatan yang lebih rendah dari binatang. Dan juga kau, Qingqing, aku selalu menganggapmu seperti putriku sendiri, tapi kau melakukan ini, apakah kau tidak merasa bersalah padaku? Apakah kau tidak merasa bersalah pada orang tuamu yang telah mendidikmu? Xiao Qiu, bukankah tadi kau bilang, ada sesuatu yang ingin kau tunjukkan padaku? Silakan Anda lihat. Ini adalah video mesra, mereka berdua di kantor ayah, dan juga laporan pemeriksaan kehamilan Liu Qing. Selain itu, Liu Qing dan ayah menyalahgunakan wewenang, mereka menggelapkan banyak dana perusahaan ke perusahaan fiktif. Namun, uang itu akhirnya semua masuk ke rekening pribadi Liu Qing. Istriku, dengarkan penjelasanku. Semua di dalam sini palsu. Ini hanya karangannya. Dia sudah memfitnah kami. Dia ingin mencelakai kita berdua. Aku dan Qingqing tidak bersalah. Bibi, Shen Qiu iri padaku. Dia selalu membenciku. Uang itu paman yang menyuruhku memakainya. Semuanya demi kepentingan perusahaan. Benar.
Benar. Sakit sekali. Kau tidak apa-apa? Kau baik-baik saja? Feng Chai, haruskah aku menelpon 120 sekarang untuk membawa Liu Jing ke rumah sakit dan membiarkan dokter memeriksanya dengan teliti untuk melihat apakah anak yang dikandungnya itu benar-benar anak harammu? Karena engkau sudah melihatnya dan mengetahuinya, aku tidak perlu menyembunyikan apapun lagi. Sejujurnya aku katakan padamu, bayi yang dikandung Cing-Cing adalah anakku. Aku akan membawanya ke rumah sakit sekarang. Kau, dasar kau pria tua tidak tahu diri. Aku, Ibu, Lao Feng, Jiawang sudah sebesar ini, bagaimana bisa kau masih bisa tergoda oleh wanita penggoda itu, bahkan mengandung anak haram itu? Kau, Cintaku pada Cing-Cing adalah cinta sejati. Setiap kali di tempat tidur, kau seperti patung yang kaku, tidak ada gairah sama sekali. Aku merasa jijik melihatmu. kau, Ayah, Jiawang sudah dewasa. Ayah juga sudah punya cucu, berselingkuh dengan gadis muda. Tidakkah ayah merasa malu? Dasar kau wanita kurang ajar. Jika kau tidak ikut campur, Cing-Cing tidak akan celaka. Lau Feng, berhentilah. Di sini hanya ada kita. Jika kau keluar beritanya pasti tidak akan bisa dirahasiakan. Saat itu harga saham perusahaan akan anjlok. Sebagai pemegang saham perusahaan, hal ini sama sekali tidak boleh terjadi. Keamanan, bawa wanita ini ke rumah sakit. Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. ayah belum terlambat untuk menyesal sekarang, jangan diteruskan lagi. Jangan panggil aku ayah. Aku tidak punya anak tidak berguna sepertimu. Sejak kau menikahi Shen Qiu, aku tidak pernah berniat memberikan perusahaan ini kepadamu. Jangan harap kau bisa mendapatkan uang sepeser pun dari perusahaanku. Aku beritahu kau, mulai hari ini, kedepannya perusahaan ini akan menjadi milikku dan Cing-Cing. Cepat ke rumah sakit, perutku sudah tidak tahan lagi. Ayah, apakah ayah seyakin itu? Bahwa yang dikandungnya adalah anak ayah? Ayah, apakah ayah begitu yakin bahwa anak yang dia kandung adalah anakmu? Apa yang kamu katakan? Aku punya bukti di tanganku yang membuktikan bahwa yang dikandung Liu Qing sama sekali bukan anakmu. Paman, ayo cepat ke rumah sakit. Jika tidak, bayi kita tidak akan bisa diselamatkan. Ayo cepat pergi, Paman. Baik, baik, baik. Aku tidak menginginkan sahamnya lagi, karena anak kita adalah yang paling penting. Cing-Cing, mengapa sekarang tidak terburu-buru menginginkan sahamnya? Bukankah tadi kamu begitu agresif meminta saham itu dialihkan kepadamu? Mengapa setelah mendengar aku punya bukti, kamu langsung tidak menginginkannya lagi? Jangan kamu di sini. Mencoba merusak hubungan antara aku dan King-King. Aku beritahu kamu, anak di dalam kandungan King-King adalah anakmu. Jangan bicara sembarangan di sini. Ayah, apakah ayah ingin melihat ini terlebih dahulu? Saat ayah pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan, dokter sudah menemukan bahwa ayah sudah tidak bisa memiliki keturunan sejak beberapa tahun yang lalu. Mustahil anak yang dikandung Liu Qing adalah anakmu. Terakhir kali ayah pergi dengan terburu-buru, sehingga dokter belum sempat memberitahu ayah. Itu tidak mungkin, tubuhku selalu sehat selama ini. Kemampuan paman diranjang tidak mungkin membuat paman tidak bisa memiliki keturunan. Paman, jangan percaya padanya karena laporan pemeriksaan ini pasti palsu. Benar-benar. Aku sangat hebat di ranjang, bukan? Aku tidak mungkin. Tidak bisa memiliki keturunan, kan? Ayah, apakah ayah lupa bahwa ayah pernah terluka beberapa tahun lalu dan sudah tidak bisa lagi menghasilkan benih? Apa yang kamu katakan? Lihatlah ini. Ini adalah hasil yang aku minta bantuan orang lain untuk melakukan tes DNA. Jika kau tidak percaya, kau bisa melakukannya sekali lagi. Paman, percayalah padaku. Anak di dalam kandunganku ini pasti milikmu. Shen Qiu, wanita jahat ini. Dia membawa laporan tes palsu untuk menipu semua orang. Kau wanita tidak tahu malu? Sampai sekarang kau masih berani menipuku. Feng Chai, kau pria yang tidak punya hati nurani, aku akan menceraikanmu dan membuatmu pergi tanpa membawa harta sepeser pun. Dan kau Liu Qing, selama bertahun-tahun ini, aku selalu menganggapmu sebagai putriku sendiri. Tapi kau, bukan hanya tidur dengan suamiku, tapi juga ingin mengambil uang perusahaanku. Tunggulah sampai kau masuk ke penjara. Istriku, aku salah. Aku terjebak oleh tipu daya wanita penggoda ini. Aku benar-benar telah kehilangan akal sehatku. Bibi, aku salah. Aku benar-benar tahu bahwa aku salah. Ini semua salah paman. Dialah yang memaksaku. Mohon ampuni aku. Ampuni aku. Mengampunimu, kau dengan sengaja merayu suamiku, menggunakan cara rendahan seperti ini untuk menipu kepercayaan kami, menguras harta keluarga Feng Jia, dan merusak hubungan kekeluargaan kami. Wanita sepertimu, yang berhati licik dan kejam, atas dasar apa kau memohon ampun? Feng Chai, kau juga jangan berakting lagi, bersiaplah untuk pergi tanpa membawa harta sepeser pun. Xiao Qiu, serahkan sisanya padamu di sini. Sayang, Pergi kau. Ibu, aku akan mengantarmu. kau wanita gatal. Jelas-jelas kau yang merayuku. Tapi kau malah bilang, aku memaksamu. Aku akan menghabisi kamu. Keamanan amankan mereka. Kau telah menghancurkan seluruh hidupku. Hubungi polisi, laporkan Liu Qing atas dugaan penggelapan aset perusahaan dan penipuan. Semua karena aku tertipu olehmu. Aku cekik kamu. Lapor polisi, tuduh Liu Qing atas dugaan penggelapan aset perusahaan dan penipuan, serta Feng Chai atas perlindungan kejahatan bersama serta penganiayaan sengaja.
Shen Qiu, hal ini tidak boleh dilaporkan ke polisi. Jika masalah ini membesar maka citra perusahaan. Benar, kamu tidak boleh melapor polisi. Dampaknya terhadap citra perusahaan terlalu besar. Kamu ini, Kedua direktur, nasi sudah menjadi bubur. Aku akan bekerja sama dengan perusahaan untuk meminimalkan dampaknya. Tapi jika tidak menghukum mereka, aku takut ibu mertuaku tidak akan setuju. Lau Feng sudah memberikan banyak kontribusi bagi perusahaan selama bertahun-tahun ini. Dia juga sudah menyadari kesalahannya sekarang. Masalah ini tidak perlu dilaporkan ke polisi kan? benar sekali. Bagaimanapun juga Lau Feng, dia adalah ayah mertuamu. Jika masalah ini membesar, ini juga tidak baik bagi Jia Wang. Kedua direktur tidak perlu mengatakannya lagi. Menghukum mereka adalah keinginan ibu mertuaku. Tidak bisa. Jika masalah ini tersebar, siapa yang akan mengganti kerugian kami? Lao Zhang, benar yang dikatakannya, siapa yang akan mengganti kerugian kami? Apa kamu yang akan menggantinya? Nak, kamu datang tepat waktu. Menantuku, ini salah ayah. Ayah tidak akan menentang lagi. Hubunganmu dengan putraku. Kita masih satu keluarga, kan? Sayang, biarlah kali ini berakhir begini. Ibu sudah memutuskan untuk bercerai dengan ayah. Dan demi perasaan selama bertahun-tahun ini, tidak perlu bertindak terlalu kejam. Nah, tidak mudah bagi ayah membesarkanmu. Kamu tidak akan tega melihat ayah di penjara, kan? Nak, Kali ini aku melepaskan kalian demi ibu dan Jia Wang. Tapi kuharap kalian nanti tidak akan pernah muncul lagi di depan keluargaku. Satpam, bawa mereka keluar, jangan sampai terlihat orang lain. Shen Qiu, kau akan mendapat balasan yang buruk. Ini semua karenamu. Kau sudah menghancurkanku, aku tidak akan melepaskanmu. Sayang, Belum berakhir. Mengenai ibu, dia sudah menyiapkan pengacara yang akan mengurus semuanya. Ada apa sayang? tidak apa-apa. Mungkin karena terlalu lelah dan melihat pemandangan yang menjijikkan ini. Membuatku merasa tidak nyaman. Ayo kita pulang. berhenti kau. Beraninya kau membohongiku. Katakan, benih siapa sebenarnya anak di perutmu itu? Aku membohongimu? Kalau bukan karena kau terus menunda, perusahaan ini sudah menjadi milikku sejak lama. Apakah aku harus menunggu sampai hari ini? Dasar wanita rendah. Ternyata selama ini kau hanya menginginkan uangku. Aku memang datang demi uangmu. Kalau tidak, siapa yang mau tidur dengan pria tua jelek dan tidak berguna sepertimu? Dasar wanita jahat. Aku akan mencekikmu hari ini dan menghabisimu. Jangan membuat keributan di perusahaan ini, atau aku akan lapor polisi. Direktur Shen sudah berbaik hati melepaskan kalian. Kenapa tidak segera pergi, sebelum mereka berubah pikiran dan menangkap kalian lagi? Sayang, aku kan sudah bilang kalau aku tidak apa-apa, kenapa harus pergi ke rumah sakit? Sudah merasa tidak nyaman begini masih tidak mau ke rumah sakit? Turutilah ucapanku. Mari kita pergi. Baiklah. Wanita rendah ini sudah mengacaukan rencanaku. Aku pasti akan membuatnya menerima balasannya. Teman lama, selamat ya. Bisa dilihat kalau perkembangan embrionya sangat baik. Detak jantung janinnya juga sudah mulai berdenyut. Berdasarkan hasil ini, usia kehamilanmu sekitar 7 minggu. Apa katamu? Aku hamil? 7 minggu? Benar sekali? Lihat, ini adalah bayimu. Sayang, kita akan punya bayi lagi. Sayang, kamu benar-benar pahlawan di keluarga kita. Setelah ibu tahu kabar ini, beliau pasti akan sangat senang. Selamat ya. Tapi 3 bulan pertama kehamilan ini harus sangat diperhatikan. Harus menjaga emosi, jangan sampai terlalu emosional. Harus banyak istirahat. Selain itu, harus rutin datang untuk pemeriksaan kehamilan. Tentu dokter. Aku pasti akan menjaga istriku dengan baik. Ini semua gara-gara kamu. Kamu telah menghancurkanku. Aku tidak akan melepaskanmu. Perempuan ini bisa-bisanya mengandung anak haram lagi. Shen Qiu, kamu berani merusak rencanaku. Kalau begitu, aku akan membuatmu dan anak haram itu celaka bersama. Pihak pengacara. Sudah saya hubungi. Perjanjian perceraian bisa segera disusun besok. Semua harta atas nama Feng Chai, termasuk saham perusahaan yang dia miliki, tidak akan ada sedikit pun yang boleh dia bawa pergi. Perselingkuhan dalam pernikahan, dan bukti penggelapan harta sudah sangat jelas. Bu, ayah bagaimanapun juga adalah... Jia Wang, semenjak dia demi wanita itu memukul istrimu dan memaksamu bercerai, bahkan masih ingin mengambil Xiao Bao. Dari sisi ibu kandungnya, dia sudah tidak pantas lagi menjadi ayahmu. Apalagi menjadi kakeknya Xiao Bao. Sekarang, malah membuat skandal seperti ini, yang hampir menghancurkan perusahaan. Terhadapnya, hatiku sudah mati, yang ada hanya kebencian. Xiao Qiu, beruntung keluarga kita memilikimu. Jika bukan karena rencana matangmu, untuk membongkar wajah asli mereka, kita bertiga, dan keluarga kita ini,
pasti sudah dikuras habis dan dihancurkan oleh mereka. Ibu minta maaf atas sikap ibu sebelumnya padamu. Bu, apa yang ibu katakan? Kita adalah keluarga. Keluarga kita di masa depan pasti akan menjadi lebih baik lagi. Mengenai kasus penggelapan dana oleh Liu Qing, kepolisian ekonomi sudah turun tangan untuk menyelidikinya. Jumlahnya tidak sedikit, itu akan membuatnya sangat kesulitan. Ditambah lagi dengan penipuan terhadap ayah. Dia kali ini akan sulit untuk bangkit kembali. Itu semua karena perbuatannya sendiri. Oh iya, Xiao Chu. Bagaimana kondisi kesehatanmu akhir-akhir ini? Kenapa ibu melihatmu sepertinya sangat lelah? Aku tidak apa-apa, Bu. Aku hanya sedang banyak urusan belakangan ini, jadi merasa sedikit lelah. Lalu, apa sudah pergi ke dokter untuk diperiksa? Sudah diperiksa. Kata dokter, Xiao Bao sepertinya akan memiliki seorang adik laki-laki, atau mungkin adik perempuan. Benarkah? Ini sangat luar biasa. Kita akan menjadi keluarga dengan 4 anggota lagi. Nyali, ini adalah perjanjian perceraian terakhir. Berdasarkan bukti yang Anda berikan, selingkuhan dalam pernikahan, cobaan pemindahan aset, merugikan kepentingan perusahaan, situasi yang melibatkan Tan Feng Chai saat ini, pengadilan mendukung tuntutan kita. Saya harap Anda segera menyerahkannya ke pengadilan. Saya dengannya. Sudah tidak ada urusan lagi mulai sekarang. Baik, pengadilan akan segera menjadwalkan persidangan. Kasus dengan fakta dan bukti yang sangat jelas seperti ini, prosesnya akan berlangsung sangat cepat. Saya kembali dulu untuk bersiap-siap. Baiklah. Ibu, apakah benar-benar harus membiarkan ayah pergi, tanpa membawa harta sepeser pun? Jia Wang, kamu tidak boleh merasa kasihan padanya. Perusahaan ini nantinya akan diserahkan kepadamu. Jika kamu terlalu lunak, kamu tidak akan bisa mencapai hal-hal besar. Suamiku, kita sudah memberi ayah banyak kesempatan. Dia sendiri yang tidak tahu cara menghargainya. Baiklah, aku mengerti. Ibu, aku akan pergi membelikan suplemen untuk Xiao Chu untuk memulihkan kesehatannya. Dokter bilang, emosi Xiao Chu akhir-akhir ini sedang tidak stabil. Itu tidak baik untuk kesehatan kandungannya. Kalau begitu segera pergilah. Jika terjadi sesuatu lagi pada cucuku, aku akan meminta pertanggungjawabanmu. Baiklah. Ibu, aku juga ingin pergi jalan-jalan sebentar untuk sedikit berolahraga. Baik, baik, baik. Sayang, aku salah. Maafkan aku, berikan aku satu kesempatan lagi. Memaafkanmu? Kenapa tidak kalian pikirkan saat kalian menindas Xiao Chu? Sudah berapa banyak penderitaan yang Xiao Chu alami selama 2 tahun ini? Sayang, aku digoda oleh wanita penggoda itu. Dia yang memikatku. Ini salahku, ini salahku. Cukup. Cepat pergi. Kalau Xiao Chu kembali dan melapor ke polisi nanti. Tunggu saja sampai kamu masuk ke dalam penjara. Xiao Chu, sayang. Kalau Xiao Chu mau memaafkanku, apakah kamu akan membiarkanku pulang? Sayang. Kalau begitu coba saja dulu. Lihat apakah Xiao Chu akan memaafkanmu. Baik. Aku akan mencari Xiao Chu sekarang. Cepat pergi, atau aku akan melapor ke polisi. Baik. Sayang, tunggu aku ya. Aku akan mencari Xiao Chu sekarang. Dasar jahat. Pergilah bersama anak itu. Menantuku, hati-hati. Ayah. Ayah tidak apa-apa? Menantuku, jangan marah. Ini semua salah ayah. Bisakah kamu memaafkan ayah? Ayah, jangan bicara dulu. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit sekarang. Halo Jia Wang, cepatlah pulang. Ayah ketabrak mobil. Kamu sudah sadar. Ternyata kamu masih punya hati nurani. Kalau Xiao Chu yang tertabrak, itu akan membahayakan dia dan bayinya. Xiao Chu, kamu hamil lagi. Benar ayah, ayah akan menimang cucu lagi. Aku akan menimang cucu lagi. Xiao Chu. Jia Wang, sebelumnya ini semua salah ayah. Bisakah kalian memaafkan ayah? Ayah, tidak perlu bicara apa-apa lagi. Liu Qing sudah ditangkap. Setelah ayah keluar dari rumah sakit, kita akan pulang bersama. Baiklah. Istriku, bawa aku pulang. Bawa aku pulang.